Letak geografi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra serta terletak di sekitar garis klimatologis penyebab banjir dan kekeringan. Pada posisi geografi, penyebab Indonesia berada pada belahan bumi dengan iklim tropis yang sangat sensitif terhadap anomali siklon E1 oscillation dalam bentuk ENSO. ENSO menyebabkan terjadinya kekeringan apabila kondisi suhu permukaan laut Pasifik ekuator bagian tengah hingga timur menghangat El Nino. Berdasarkan analisis 30 tahun terakhir ini ada kecenderungan terbentuknya pola iklim baru yang menyebabkan dua rumusan masalah. Satu, memiliki keuntungan apa di negara Indonesia secara geografis. Dua, di mana letak dan kondisi geografis negara Arab Saudi. Tiga, tujuan makalah. Tujuan pada makalah ini kita bisa membandingkan letak geografis antara negara Indonesia dan negara Arab Saudi, dan kita bisa lebih mengetahui tentang negara Indonesia dan negara Arab Saudi. Dari makalah ini kita bisa mendapatkan ilmu yang tidak ketahui, seperti misalnya letak geografis Arab Saudi. Jadi kita harus mempelajari dengan mudah. Bab 2, pembahasan. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis ini, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Teman-teman yang ditinggal di wilayah Indonesia sangatlah beruntung karena tinggal di negara permukaan bumi. Letak geografi juga bisa diartikan sebagai letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan. Letak geografis Indonesia cukup strategis karena berada pada posisi silang dunia. Pengaruh yang ditimbulkan pengaruh letak geografis Indonesia. Pengaruh dari letak geografis Indonesia adalah: 1. Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan perdagangan dunia. Letak geografis Indonesia yang strategis selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persidangan kegiatan perekonomian dunia, terutama perdagangan antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya, Indonesia menjadi titik persidangan perdagangan antara Jepang, Korea, RRC dengan negara-negara di Afrika, Australia, dan Eropa. 2. Indonesia memiliki 4 choke point dari 10 choke point di dunia. Cek. 2. Indonesia memiliki 4 checkpoint dari 10 checkpoint di dunia. Checkpoint adalah alur pelayaran utama internasional yang dilalui oleh berbagai kapal niaga dan kapal-kapal lainnya. Dari 10 checkpoint di Indonesia,
di dunia. 4 diantaranya ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Titik strategis ini dilalui oleh 40% kapal-kapal asing karena merupakan jalur utama perdagangan internasional. 3. Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Beragamnya kebudayaannya seperti agama, bahasa, dan seni Indonesia dipengaruhi oleh orang-orang asing dari berbagai bangsa yang masuk ke Indonesia. Selain berdagang dan berdagang, mereka juga menyebarkan kebudayaan dan agama di Indonesia. 4. Indonesia memiliki 2 musim. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, serta dilintasi oleh garis khatulistiwa, menyebabkan Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bergerak dari benua Asia, kemudian melewati Samudra Hindia menuju ke benua Australia. Angin muson barat ini membawa uap air dalam jumlah besar sehingga menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Angin muson timur bergerak dari benua Australia menuju ke benua Asia. Angin muson timur membawa udara kering dari gurun pasir di bagian utara benua Australia dan juga melewati laut yang aktif, sehingga angin muson timur menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. 5. Adanya fenomena Arneo atau juga arus lintas Indonesia. Letak geografis Indonesia menyebabkan terjadinya fenomena Arneo. Fenomena ini terjadi karena perbedaan gradien tekanan, yaitu aliran arus dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Alindo menjadi masa air utama arus lalu lintas migrasi biota ikan dan biota laut. Keuntungan letak geografis Indonesia bisa dilihat dari pengaruh yang ditimbulkannya. Jadi, keuntungan letak geografis Indonesia adalah 1. Proses ekspor impor mudah. Proses ekspor impor mudah dikarenakan Indonesia menjadi pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Indonesia menjadi titik persilangan perekonomian negara maju dan berkembang yang menyebabkan mudahnya pemasaran produksi di Indonesia. 2. Membantu perekonomian masyarakat. Banyak orang berbangsa asing yang berlayar dan lantas singgah di Indonesia. Keberadaan mereka menambah penghasilan masyarakat sekitar yang berdagang di sekitar pelabuhan dan menyediakan persewaan tempat singgah. 3. Kemajuan di bidang sosial budaya. Bangsa asing mempengaruhi sosial budaya di Indonesia menjadi lebih maju lagi. Pengaruh bangsa asing pada kemajuan Indonesia, misalnya pada penguasaan dan perkembangan iptek. Selain itu, akulturasi budaya membuat masyarakat dinamis dan dengan pengetahuan mode pakaian maupun gaya hidup yang sedang populer. Demikian pula, penggunaan bahasa bangsa asing dalam komunikasi sehari-hari meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan masyarakat. 4. Indonesia menjadi banyak sumber daya alam. Berlalunya angin muson di wilayah Indonesia berdampak pada iklim. Iklim tropis di Indonesia ideal untuk berbagi usaha budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, kelautan, dan pariwisata. 5. Indonesia memiliki banyak ikan dan biodata laut. Arus lintas Indonesia atau yang disebut dengan Arliando yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra Hindia menyebabkan perairan Indonesia menjadi hangat karena adanya proses upwelling. Perairan yang hangat sangat disukai oleh nutrien, ikan, dan biodata laut. Barusan yang dibahas adalah tentang Indonesia. Kita sekarang membahas tentang Arab Saudi. Kekayaan yang sangat besar yang didapat dari minyak
sangat membantu permainan dan pembentukan kekuatan peran dari keluarga kerajaan Saudi, baik dari dalam maupun luar negeri. Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara Yaman, Mekah, Madinah, Damaskus, dan Palestina. Pertanian dikenal sangat itu dengan perkebunan kurma dan gandum, serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan olahannya. Pada saat sekarang digalakkan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian. 1. Peta Arab Saudi. Perindustrian umumnya pertumbukan pada sektor minyak, bumi, dan petrokimia, terutama setelah ditemukan sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938. Selain itu, juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu pada sumber air alam atau yang disebut dengan OAS. Juga didirikan industri desalinasi air laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian, maka kota-kota menjadi tumbuh dan berkembang. Kota-kota yang terkenal di wilayah ini selain kota suci Mekah dan Madinah adalah kota Riyadh sebagai ibu kota, kerajaan Dammam, Dahran, Khafji, Jubail, dan Tabuk, dan Jeddah. 2. Suplai air dan sanitasi di Saudi Arabia senting. Suplai air dan sanitasi menjadi bidang yang menantang bagi pemerintah Arab Saudi. Salah satunya tantangan adalah kekurangan air. Dalam hal penanganan kekurangan air, pemerintah Arab Saudi melakukan beberapa langkah investasi seperti desalinasi air laut, jaringan pipa, distribusi air bersih, dan pengelolaan air limbah. Secara proporsi sebesar 50% air berasal dari proses desalinisasi, 40% dari air tanah, dan sisanya 10% berasal dari air permukiman yang mayoritas berasal dari wilayah pegunungan di barat daya Saudi Arabia. Ibu kota Riyadh berada di jantung wilayah Saudi. Sumber suplai air bersih dipasok dari proses desalinasi air laut yang berasal dari Teluk Persia. Air bersih di Saudi Arabia hampir dikenakan gratis bagi para warga di Saudi Arabia. Permasalahannya, pelayanan atas akses air bersih masih menjadi refleksi secara umum terkait kapasitas institusi dan pelayanan publik di Saudi Arabia. Arab Saudi terletak di antara 15 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan antara 34 derajat bujur timur sampai 57 derajat bujur timur. Luas kawasan adalah 2.240.000 km persegi. Arab Saudi merangkumi 4/5 kawasan di semenanjung Arab dan merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Permukaan terendah di sini ialah Teluk Persia pada 0 meter dan pada 3.133 m. Arab Saudi terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal ialah sebelah selatan Arab Saudi yang dijuluki dengan daerah kosong. Dalam bahasa Arab, Ruf al-Khali, kawasan gurun terluas di dunia. Namun, di bagian barat dayanya terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau. Hampir tidak ada sungai ataupun danau bermandi di negeri ini, tetapi terdapat sangat banyak wadi. Beberapa daerah subur dapat ditemukan dalam endapan aluvial di wadi, basin, dan oasis. Dikarenakan sesi materi telah selesai, apakah ada yang bertanya? Ada. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari makalah ini, kita bisa membandingkan antara negara Indonesia dengan Arab Saudi. Saran saya,
kita tidak boleh berlebihan untuk membandingkan antara negara Indonesia dengan negara yang lain. Benar. Cukup sampai di sini tentang makalah letak geografis Indonesia dan letak geografis Arab Saudi. Bila ada kata-kata atau jawaban yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.